Dari mana kita bisa melihat? Satu, tentu dari histori, yang kedua dari pengalaman yang panjang. Karena market selalu punya memori untuk mengulang. Memori bagaimana kok? Nah, saya akan berikan contoh sederhana biar ada pemahaman secara dasar bahwa market itu selalu berulang. Jadi misalkan kalau saya gambarkan eh, biar gampang ya, saya selalu gambarkan harga ayam saja. Selalu saya gambarkan harga ayam. Harga ayam sekarang misalnya atau misalkan sebelumnya 1 bulan yang lalu harga ayam itu berkisar di antara 25.000. Harganya 25.000. Kemudian pelan-pelan dia akan merangkak 27.000. Kemudian 29.000. Ketika harga sudah mulai mencapai 40.000, memori orang akan selalu terlintas di sana. Harganya biasanya normalnya 25. Ini sekarang kok 40. Ya, artinya ada kenaikan. Kemudian di dalam memorinya akan selalu teringat harga rata-rata biasanya 25. Maka nanti harga 40.000 ini tidak selalu bertahan di sana. Ya, pasti nanti akan kembali turun karena orang kebanyakan teringat harga standarnya. Karena harga-harga yang puncak begini hanya tertentu, kondisi-kondisi tertentu misalnya. Maka akan teringat harga ayam biasanya 25, 27. Nah, maka nanti ketika sudah mencapai harga tertinggi atau bahasanya adalah titik jenuh jual, titik jenuh beli maksudnya. Titik jenuh beli, maka harga ini pelan-pelan akan turun juga, akan mulai turun. Ya, tentu yang mempengaruhi mindsetnya adalah memori tadi dan permintaan penawaran. Orang berpikir selalu meskipun permintaan banyak, selalu ada namanya titik jenuh beli, ada jenuh jual juga. Misalkan sudah di puncak, nanti pasti pelan-pelan turun. Seiring dengan harga yang terlalu tinggi, orang tidak banyak membeli ayam, ganti alternatif lain. Mungkin telur, mungkin eh, ganti alternatif lain. Sehingga ketika harga di puncak, harga yang tinggi, tidak banyak orang membeli ayam, banyak menggunakan alternatif lain. Maka harga yang tinggi ini tidak banyak membeli, akan dengan sendirinya penjual ini akan mencari cara supaya dagangannya laku. Maka dibuatlah promo atau diturunkan harganya, karena tidak ada yang beli. Kalau harga terlalu tinggi, pasti harga mempengaruhi pembeli. Harga yang tinggi mempengaruhi konsumen. Terlalu tinggi, kemahalan misalkan begitu. Kalaupun beli, ya dibatasi, tidak seperti biasanya. Termasuk pedagang kalau misalkan jual dengan ayam, nanti kalau warungnya dinaikkan harganya, mungkin pelanggannya akan berkurang sama. Maka dicari alternatif lain, tidak perlu beli yang banyak atau cari yang lain. Sehingga kalau tidak laku yang harga tinggi, maka turunkan dulu, dicoba, uji coba, turunkan dulu sedikit demi sedikit. Tidak ada penurunan harga tiba-tiba dari 40 menjadi 30, ya. Proses pasar itu selalu bertahap. Diuji coba dulu. Coba dengan harga 38 dulu. 38 tidak ada yang beli lagi, turunkan lagi 36. 36 tidak ada yang beli lagi, artinya pembelinya masih kecil, turunkan jadi 33 dan seterusnya. Sampai pada titik di mana market mulai menyerang lagi. Misalkan harga di angka 32.000. Ketika harga turun jadi 32.000, memori orang akan terlihat, oh kemarin harga 40, sekarang 32.000. Harganya murah, harganya murah. Banyak orang beli di sini lagi. Nah, kenapa? Ada memori yang selalu terlihat di sana, akan yang selalu diingat oleh banyak orang. Dari biasa harga 40.000, kemudian tiba-tiba turun,
Ya banyak orang, banyak ibu-ibu mendengar atau bahasanya banyak pedagang yang sudah menurunkan harga, maka pembelinya akan melihat ini sebagai satu peluang. Karena kemarin harganya 40.000, harganya tinggi. Sekarang harga 30.000, 32.000, maka banyak orang beli. Ya kita beli borong, kita beli banyak karena harganya turun. Padahal memori awal 25, harga standar awal 25. Tetapi karena pernah berada di puncak, kemudian turun sekian banyak, harga 32.000 ini sudah dianggap murah. Sehingga banyak orang membeli ayam lagi. Ketika sudah orang banyak membeli lagi, maka si pedagang akan menaikkan harga lagi. Oh ternyata 32 banyak orang masih antusias, naikkan lagi 35 lagi. Nah begitu prosesnya selanjutnya. Demikian halnya dengan pasar, baik pasar falas, valuta asing, pasar saham, pasar emas dan sebagainya. Ya, posisinya penawaran dan permintaan sama psikologinya. Sehingga market selalu berulang-ulang. Market itu selalu berulang-ulang. Termasuk begini. Nanti memorinya begini. Kalau misalkan ini sudah turun misalkan ya, awalnya di sini harga di puncak di sini. Tiba-tiba nanti mulai merangkak atau mulai turun harga. Ketika mau turun pun tidak bisa tiba-tiba dari sini atau dari puncak ini tiba-tiba harganya di sini. Sangat tidak mungkin, selalu bertahap. Perhatikan selalu bertahap, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Ketika harga sudah berada di bawah lagi, tadi yang saya contohkan harga 32 ternyata ya harga awal misalkan begini ya, di sini harga 25. Tadi kalau saya contohkan ini adalah psikologi market. Sehingga kita mindset kita, logika kita bisa kita jalankan dengan mindset permintaan dan penawaran atau istilahnya memori harga. Ini misalkan tadi saya gambarkan ayam 25.000 berada di sini. Kemudian sempat naik di sini misalkan saya gambarkan di sini saya gambarkan misalnya 32.000. Kemudian di puncak atas tadi saya gambarkan harganya 40.000. Nah ketika harga di puncak banyak orang tidak mau beli karena harganya terlalu tinggi. Kalau nilai jual terlalu tinggi, tentu kita berpikir 2-3 kali untuk transaksi di sana. Nah kalau pelaku pasar biasanya menunggu momen, namanya menunggu momen sampai harga itu turun. Ketika harga turun berada di 438 masih belum banyak yang orang membeli, banyak orang menjual lagi. Sampai harga ini anjlok benar-benar diturunkan jadi 32.000. Maka 32.000 ini pun sudah dianggap sebagai harga murah karena harga sebelumnya ada 40.000. Nah, dari harga sini mulai muncul buyer lagi. Warna hijau ini, buyer muncul lagi. Nanti ketika sudah berada di puncak mulai naik lagi, nah pedagangnya juga begitu berpikir. Ternyata harga ini kalau diturunkan mulai banyak yang membeli lagi, maka berpikir lagi nanti. Harga banyak diserang, banyak permintaan di sana, maka pelan-pelan akan diturunkan terus begitu, akan dinaikkan. Kemudian sampailah titik puncak lagi. Ternyata kalau dinaikkan lagi tidak mau lagi. Dikasih harga 35 sudah tidak mau lagi. Ini misalkan harga 35. Dinaikkan jadi 35.000. Sudah berpikir lagi, mulai kendor lagi, mulai turun lagi penawaran. Permintaannya atau yang beli mulai turun lagi. Ini prosesnya seperti ini. Mulai turun lagi, mulai ada penolakan lagi. Tidak mau artinya. Harga di situ tidak mau, ditolak oleh seller, tidak mau harganya, maka turunkan lagi terus nanti sampai ada yang beli lagi dan seterusnya. Nah cara kita menentukan area-area rejeksi atau area-area penolakan seperti ini caranya. Kalau di MetaTrader selalu lihat lekukan, selalu melihat penolakan. Jadi ketika ada ini awalnya kan naik begini,
Kemudian mulai turun. Nah, mulai turun itu di awal pertama kalau sudah mulai turun, ini di sini dulu penolakan. Ada lekukan di sini, berarti ini penolakan. Kemudian di bawahnya lagi mana lagi? Di sini ada penolakan lagi. Kemudian di mana lagi nih? Dan di sini ada penolakan lagi. Nanti caranya melihat step-stepnya begini. Ini untuk apa? Untuk mengetahui apakah nanti dia akan lanjut turun atau tidak. Contohnya begini. Pertama di sini ada penolakan. Ketika mulai turun, ternyata penolakannya nih menembus di breakout. Nah, breakout ini menembus dari penolakan pertama. Berarti kalau breakout lanjut turun lagi. Kemudian di sini ada penolakan lagi berikutnya. Nah, di sini sama halnya dengan yang tadi, kalau ini di breakout, maka peluangnya akan turun lagi. Sebaliknya ketika di area ini, ya, di area penolakan ini tidak breakout dan kemudian mulai muncul candle yang berlawanan, candle karena ini turun berarti candlenya mulai hijau, maka bisa saja, bisa jadi ini adalah area koreksi atau pantulan. Ya, nanti yang terjadi ketika seperti ini akan naik lagi, diuji lagi di area di sini lagi. Ini penolakan yang ini tadi, ada penolakan di sini. Kalau ini diuji di sini dia breakout atau lanjut menembus, maka akan diuji di sini lagi sebagai area penolakan berikutnya. Kalau nanti breakout, maka potensi akan lanjut lagi dan seterusnya. Tetapi ketika di area di sini kemudian muncul candle berlawanan, muncul candle yang sudah mulai warna merah, maka bisa saja, bisa jadi ini adalah area pantulan. Diuji lagi di sini lagi, kalau nanti mantul dia akan naik lagi. Kalau tidak dia akan lanjut turun dan seterusnya. Ya, mungkin ini bisa nanti dicobai karena ini sangat penting sekali untuk kehati-hatian kita untuk mengetahui apakah kita harus nanti ikut naik atau turunnya. Sehingga kalau ada gambaran, ada simulasi di kepala kita, minimal ketika berada di begini kita tidak ambil posisi sell. Ketika berada di area benturan kita tidak mengambil posisi sell dan tidak mengambil posisi buy sebelum ada konfirmator. Konfirmatornya berarti ada hijau tebal, kita entry-nya buy selanjutnya. Kalau ini breakout warna merah, kita sell di candle selanjutnya. Ya, mungkin itu yang kira-kira bisa kita sampaikan terkait dengan analisa. Silakan kalau mau bertanya, silakan sampaikan saja biar nanti kita sedikit banyak ulas lagi. Intinya yang perlu dipahami dan ini sangat menentukan adalah bagaimana kita membaca. Yang pertama tadi adalah struktur candle terakhir dulu. Yang pertama perhatikan candle terakhir, kemudian yang kedua perhatikan struktur candlenya, ya, struktur candle yang membentuk sebelumnya. Kemudian yang ketiga perhatikan support dan resisten. Ini sebenarnya gampang. Candle terakhir terbentuk misalkan seperti ini. Sekarang terbentuk candlenya tebal warna hijau, berarti tebal warna hijau pengaruhnya, dampaknya sangat besar karena bisa melewati, bisa mengalahkan candle-candle sebelumnya ini. Kalau kita baca dari pertarungan atau pertempuran candle, maka hijau menjadi pemenang dominan di sana. Kemudian tadi perhatikan struktur candlenya. Nah, struktur candle ini tentu yang terbentuk sebelumnya di sini. Kita baca semuanya. Oh, ternyata turun, kemudian di situ ada area konsolidasi, area mulai datar. Di sini area mulai datar, kemudian batasan maksimum di sini seller ya. Ini maksimum di sini. Perhatikan sebagai bahan pertimbangan untuk kita membaca secara utuh nantinya.
Ya, tadi kita sudah lihat struktur, berarti perjalanan candlenya kita baca. Kemudian yang ketiga support resisten, perhatikan di bawah itu ada support, di atas resistennya di sini. Kita lihat di sini nanti sebagai resisten dulu. Karena berdekatan dengan support, maka fokus kita mencari trigger dari buyer. Karena arahnya hijau. Kalau arahnya merah berarti kita sudah breakout dari support, fokus kita adalah sell. Sekarang warna hijau, maka fokus kita sementara buy, ya. Tergantung nanti ditutup bagaimana. Oke, dari tiga ini mungkin bisa dikembangkan banyak sekali nanti. Silakan kalau mau bertanya, Ibu. Pak, boleh nanya, Pak? Ya, Itu kalau super resisten itu nggak mesti persis-persis pas ujung ujung sumbunya ya, Pak ya? Pokoknya kita lihat aja secara ya, secara umum gitu ya, secara Pak ya? umum dan banyak ditolak di sana. Banyak ditolak di sana. Banyak ditolak itu artinya yang di situ dia mantul, di situ dia mantul, di situ dia mantul. Ini kita bisa lihat di sini, bisa lihat nanti kalau misalkan dia turun dan berada di area merah ini, maka kita pun masih uji, harus diuji, bukan breakout kalau di sini. Harus betul-betul lepas di sini. Artinya kalau dia turun harus minimal begini, tidak boleh, ini breakout namanya, breakout. Tidak boleh maga atau tidak boleh nanggung di sini. Ya, karena kita bisa tentukan di sini dan di sini. Yang lebih utama itu di pangkal dari bodinya yang banyak disentuh. Kalau banyak yang disentuh, banyak ditolak itu bodinya, ekornya, nanti bisa jadi ekornya di situ. Nah, yang di sini yang paling dekat, yang ujung-ujungnya ekor kan di sini, bodinya kan di sini. Sementara kalau kita langsung mengambil di sini, kalau kita langsung mengambil di sini, ya, ini yang kena cuma dua, yang kena cuma dua. Dua itu yang bagaimana? Dua ya tentu ini, ya cuma dua ini. Maka saya lebih cenderung ke ujung di sini, yang di ujung bodinya utama, yang di sebelah kirinya kan banyak ditolak di sini, kembali lagi. Sehingga kalau breakoutnya tadi yang kalau ini merah begini, ini belum breakout, masih menunggu karena di sini ada ujung yang belum terlewati. Harus break lepas begini baru kita yakini ini adalah breakout yang valid. Ya, begitu Bu. Mungkin ada Eh, lagi yang mau Pak, ditanyakan. satu lagi Pak, itu kan kalau kita lihat dari yang dekat Pak ya, kadang-kadang dari dekat ini kan nggak gitu kelihatan, Bapak suruh kita lihat yang jauh. Kadang-kadang jauh juga nggak jelas, saya jadi bingung Pak, kalau kayak gitu gimana ya Pak ya, kalau kondisi gitu ya? Yang jauh bagaimana maksudnya? Jadi gini loh Pak, ini kan yang dekat dengan running Pak ya, Mm-mm. kelihatan. Tapi kadang-kadang itu kita lihat yang dekat itu nggak ada ketemu penolakan, jadi kita harus lihat yang jauh. Nah, kadang di jauh juga nggak begitu jelas Pak, jadi saya suka bingung antara mengambil support resistennya Pak, kalau jauh gitu. Yang terdekat itu yang paling mendekati dari running dulu. Kalau ada, kalau enggak ada ya berarti ya ditarik lagi ke belakang. Kalau ada yang terdekat ini. Ini kalau tidak ada penolakan kita ngambilnya di sini. Nah, di sini. Karena ini bertepatan dengan body, ya sama berarti penolakan juga di situ. Termasuk yang di atas. Yang di atas ini kita bisa tentukan di sini. Ini di ujung-ujung di sini banyak tersentuh. Ini pun boleh kita taruh di atasnya pun boleh begini. Artinya yang penting di area di sini, di area sekitaran ini. Bukan terlalu jauh, bukan terlalu dekat. Sehingga kalau kita pas berada di situ hati-hati, hati-hati tidak boleh kita ambil posisi ketika pas posisi begini. Menunggu sampai breakoutnya harus jelas. Breakoutnya harus jelas, harus betul-betul menembus begini. Ya, baru kita bisa entry. Termasuk yang turunnya juga begitu. Nah, yang di puncak misalkan di atas itu, di atas itu apakah kita di puncak di sini atau di bodinya? Ya, lebih utama di bodinya. Kemudian kalau nanti banyak lagi yang ditolak di ujungnya kita bisa tentukan juga di sini. Karena yang disebut dengan support atau resisten itu di mana harga tertinggi yang pernah dia lewati kemudian berhenti di situ, kemudian ditolak. Ya meskipun
meskipun panjang, kalau tidak ada temannya ya belum tentu kita bisa jadikan sebagai acuan. Yang paling pokok itu kalau banyak berjajar dan ada kawan-kawannya. Ya contoh begini. Ini meskipun ada panjang begini, ini kita tidak bisa gunakan. Kita gunakan yang banyak disentuh di sini. Nah, banyak disentuh ini bisa kena, kemudian ini bisa kena. Sehingga breakout-nya yang merah ini tidak perlu menunggu yang breakout-nya ini tidak perlu menunggu breakout yang warna yang di sini, yang warna hijau ini. Karena ini sendirian, sementara yang ini ada beberapa, ada 2. Sehingga kita fokuskan yang lebih di sini. Nah, atau kita bisa lihat di sebelah kiri, di sini ada juga yang kena. Nah, di sini. Sehingga lebih banyak lagi, satu kena, kemudian satu lagi kena di sini. Semakin banyak dia tersentuh, maka semakin kuat di situ pertahanannya. Sehingga pertahanan kalau kuat sudah ditembus, dijebol, kemungkinan akan lanjut. Termasuk yang di bawahnya di sini. Yang di sebelah kanannya di sini, ini ada penolakan, ini ada penolakan, ya di ujung-ujungnya ada penolakan. Di sini ada penolakan. Nah, kena semuanya ini. Body-bodinya kena semua. Body kena semuanya. Kemudian ketika warna merah begini, ini kan masih ngepres. Maka kita bisa lihat yang banyak di sini yang 2 kena ini. Ini adalah sebagai area supportnya yang kuat. Perhatikan ketika dia breakout, dia akan lanjut lagi. Meskipun lanjutnya kecil dan ditolak lagi, nanti akan bablas lagi. Ya. Kemudian kalau misalkan ternyata setelah breakout ini kembali breakout ke atas, nanti akan fungsinya berubah. Tadi di sini awalnya support tetap berfungsi. Ketika support begini, kemudian ketika di breakout warna hijau ini sama, berubah fungsi support. Yang pertama ini ya awalnya support, ketika breakout di bawah ini menjadi resisten. Ini menjadi resisten. Kemudian resisten di breakout maka berubah lagi jadi support lagi. Nah, resistennya naik lagi, resistennya 1 tingkat lagi. Ini jadi support sekarang. Nanti kalau turun lagi di breakout lagi supportnya, ya lanjut lagi dan fungsinya berubah lagi. Resisten di atas ini, ya resisten di sini kalau di breakout lagi, maka fungsinya berubah lagi jadi support sekarang. Nah, ini di support sini. Begitu dan seterusnya. Kalau misalkan kita mengambil di sini area banyak penolakan di sini, katakanlah di sini ya, banyak penolakannya di sini. Nah, di sini misalkan resisten. Kalau resistennya di breakout bagaimana? Panjang. Kembali lagi kalau sudah breakout berulang kali, masuk di daily, kita lihat ukuran bodinya, kita lihat ukuran dan keseluruhan. Kalau sudah hampir setara dengan yang kemarin atau beberapa candle sebelumnya, maka hati-hati karena di situ ada titik jenuh beli, titik jenuh jual. Kalau di atas berarti titik jenuh beli, sehingga ada kemampuan. Misalkan yang kemarin, kalau kita lihat yang 2 hari sebelumnya kan sekian, kita lihat secara visual ukurannya dari ujung ke ujung sudah mendekati sama, berarti hati-hati. Kalau sudah mendekati sama, di situ berpeluang menjadi titik jenuhnya, dia akan kembali. Sambil dilihat sebelah kiri adakah penolakan-penolakan. Ternyata memang ada di sana penolakan, lekukan-lekukan yang ada di sana. Tidak harus persis begini, tidak harus persis di ujung, intinya di daerah situ dia kembali. Gitu. Oke, mungkin seperti itu. Kalau mungkin belum jelas nanti dicobai terus berulang-ulang sambil dikomunikasikan, karena selalu berubah, setiap model pasar akan selalu berubah-ubah. Intinya sebenarnya sama, ada penolakan, ada lekukan, ada sudut yang terlihat di sana. Begini kan ada kelihatan lekukan. Nah, kalau kita gambar begini, ini menggambar pun tidak harus persis, harus ribut dengan di ujung bodi atau di ujung ekornya. Yang terpenting secara kasat mata ini membantu saja, membantu tampilannya
ya, arahnya ini menuju kemana. Nah kalau seperti ini kan kelihatan, ini puncaknya, ini lembahnya, ini puncaknya, ini lembahnya. Puncak yang semakin naik, lembah yang semakin naik, berarti ini trennya naik. Trennya naik. Yang di bawah makin ke atas, yang di atas makin ke atas, berarti tren naik. Kalau datar itu ya begini, ini datar namanya. Tidak ada tren up dan down. Kemudian kalau misalkan turun bagaimana? Sama. Kalau turun, contoh ini ya, kalau kita lihat garis kecilnya, kita lihat begini. Nah, ini turun, kemudian naik sebentar, konsolidasi, turun lagi. Kemudian naik sebentar, turun lagi. Dari sini sebenarnya kelihatan, ujungnya kelihatan. Dari sini ujung puncaknya menuju ke bawah, lembahnya menuju ke bawah. Maka ini adalah tren turun, gitu dan seterusnya. Kalau misalkan dari tren turun tiba-tiba di bawah di sini mulai berubah warna. Nah, mulai hati-hati ketika sudah mulai tren menukik kuat. Di situ kita lihat di ujungnya di situ, oh ternyata tersentuh di sana ada. Kemudian mungkin di sebelah kiri tersentuh lagi mungkin ya. Atau kita lihat yang di situ, oh ternyata ada penolakan. Oh ternyata kekuatannya sudah mulai berubah dari merah menjadi hijau. Maka hati-hati, di situ berpeluang untuk memantul. Kemudian sampai di mana kira-kira? Nah kita lihat ujungnya di atas. Ini sebagai area uji, apakah nanti dia breakout atau tidak. Ya, kemudian dilihat lagi ada penolakan lagi enggak? Kalau tidak ada penolakan lagi, maka penolakan berikutnya di sini. Penolakan berikutnya di sini, kemudian berikutnya lagi di sini. Nah, di sini. Ketika di sini di breakout, yang pertama ini misalkan di sini breakout ternyata masih potensi. Kemudian ketika sudah di puncak di sini, sudah ada penolakan, sudah berubah warna, maka hati-hati. Hati-hati. Kemudian ketika dia turun, tetap ini sebagai garis kehati-hatian. Apakah nanti breakout lagi ke bawah atau tidak? Kalau tidak, dan ternyata sudah mulai berubah warna lagi hijau, kemudian apalagi breakout yang atas lagi, hati-hati. Ini berpeluang akan lanjut sangat kuat yang model begini. Hijau kemudian merahnya kecil, hijau merahnya kecil. Maka ini momentum buyer yang semakin kuat yang model-model begini. Termasuk yang turun ini, turun kemudian warna-warna merah hijaunya itu tidak terlalu dominan, kecil sekali, sehingga hati-hati, seller biasanya akan semakin kuat ketika kecil-kecil bergerak, kecil-kecil dia akan semakin kuat. Yang hijau juga sama, merah bergerak kecil-kecil dia akan semakin kuat, bergerak kecil-kecil semakin kuat. Perhatikan, kalau sudah di puncak dan mulai konsolidasi ini datar, maka hati-hati. Kondisi seperti ini pasti nanti akan meledak lagi. Meledaknya di mana? Ya diukur, dilihat di ujung antara konsolidasi ini dia breakoutnya kemana. Kalau breakoutnya naik dia akan naik. Kalau breakout turun dia akan turun. Nah ini breakoutnya ke atas, ternyata lanjut naik lagi. Nah biasanya kalau sudah di puncak ini selalu konsolidasi. Kalau titik jenuh sudah mulai muncul, dia akan konsolidasi lagi, datar. Kalau di atas ini ternyata nanti betul-betul sebagai titik jenuh belinya, maka nanti akan breakout ke bawah. Namun demikian kalau breakoutnya di atas, kita tetap ikut. Nah ternyata breakoutnya bukan di bawah, breakoutnya di atas lagi, masih naik lagi, dan seterusnya begitu caranya.